Dari total 6M itu terdiri dari 6 proyek. Mungkin itu rekor nilai tertinggi yang pernah saya kerjakan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan itu yang akhirnya membukakan mata hati saya untuk berhenti dari proyek. Dan yang pasti dari agama juga dilarang karena Allah mengharamkan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, biasa dipanggil Erik, umur 37 tahun. Kisah saya sebenarnya nggak banyak sih, nggak banyak. Ini dalam 3 tahun ini saya alih profesi menjadi pedagang di bidang alat tulis dan fotokopi sama rental komputer. Jadi usaha yang lebih simpel dan main uang kecil. Basic saya dulu pas sekolah dulu itu ada hubungannya dengan komputer, dan akhirnya sekarang ilmunya baru digunakan setelah beberapa tahun bekerja atau usaha di luar bidang ilmu yang saya pelajari dulu. Jadi waktu saya lulus kuliah, saya masih idealis dulu, nggak mau megang toko ini karena masih pengen kerja sendiri, masih pengen usaha sendiri. Jadi setelah lulus kuliah dulu sempet usaha warnet, tapi masih di luar kota, masih usaha warnet, terus usaha counter, banyak usaha-usaha kecil-kecilan. Mulai 2010 mulai usaha di Kudus yang megang uang rada besar. Saya mulai mengenal dengan dunia proyek atau menjadi kontraktor. Jadi saya punya CV, yaitu proyek konstruksi ya. Proyek pertama saya itu bikin jalan. Nah, jalan itu nilainya untuk saat itu buat saya udah lumayan gede. Nilainya udah mencapai 800 juta untuk tahun pertama. Untuk sekelas orang desa dan masih bau kencur, nilai segitu udah wah banget, udah seneng banget. Dan setiap tahun proyek yang saya dapatkan semakin bertambah nilainya, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Puncaknya di tahun 2018 saya proyek konstruksi gedung, jalan, dan lain-lain itu nilai totalnya sekitar 6M. Dari total 6M itu terdiri dari 6 proyek. Mungkin itu rekor nilai tertinggi yang pernah saya kerjakan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan itu yang akhirnya membukakan mata hati saya untuk berhenti dari proyek. Kenapa saya berhenti itu ya banyak kisahnya lah. Jadi dari masalah waktu, masalah materi, masalah ketenangan hati, itu banyak pertarungan. Untuk masalah waktu, saya kehabisan waktu untuk beribadah. Waktunya hanya mikir proyek terus. Jadi 24 jam itu mikir kerja terus sampai lupa ibadah, lupa keluarga, lupa segalanya lah. Pokoknya yang dikejar uang tok. Terus untuk dari segi materi, dalam waktu pengerjaan proyek itu, karena kita modal itu biasanya pinjem dari lembaga keuangan, jadi yo setelah selesai proyek
di total itu nilainya itu tidak sebanding dengan apa yang telah saya keluarkan dari waktunya, dari materi modalnya, dari tenaganya, dari pikirannya, itu tidak sebanding. Jadi saat mengerjakan pekerjaan konstruksi kan butuh modal yang besar. Modal yang besar itu pinjem kanan kiri, pinjem saudara, pinjem teman, pinjem lembaga keuangan, itu sampai kepala pusing, sampai rambut ubanan semua. Karena mungkin mikirnya terlalu berat, beban pikirannya berat, itu menjadikan rambut putih semua ini. Waktu itu habis buat mengejar materi saja, karena tambal gali lubang tutup lubang, jadi untuk ibadah wajib saja banyak yang terlewat. Jadi mungkin itu balasan dari Allah, mungkin hasilnya nggak ada, jadi hasilnya nggak seberapa, mungkin karena lupa sama Sang Pencipta. Jadi untuk sekedar melaksanakan ibadah wajib aja kadang lupa, kadang terlewatkan. Ya itu salah satu hal yang jangan ditiru untuk teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan lupa sama Sang Pencipta, jangan terlalu mengejar dunia, kita akan merugi. Jangan terlalu memegang dunia terlalu erat, karena kita tidak akan membawa mati materi atau dunia, itu akan kita tinggalkan. Jadi akhirnya setelah banyak kendala itu memutuskan untuk mundur dari dunia proyek konstruksi tersebut. Ya untuk lebih tenang aja lah, lebih mencari ketenangan jiwa. Dan untuk sekarang alhamdulillah saya lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai, waktu luang lebih banyak, bisa nganter istri, bisa ibadah sholat wajib tepat waktu, ada waktu ke masjid, ada waktu sholat sunnah, ibadah sunnah. Jadi lebih nyaman, udah bisa nganter bapak ibu, waktu luangnya lebih banyak. Dan alhamdulillah waktu luang itu ya mungkin semoga bisa menjadi ibadah yang istiqomah, menjadi waktu-waktu luang untuk ibadah dan ibadahnya istiqomah. Usaha ini tuh udah ada dari dulu, udah ditunjukkan Allah dari dulu, tapi saya sia-siakan. Baru tahun 2018 ke sini baru mulai menekuni. Mungkin kalau dari dulu saya tekuni, nggak usah terjun ke proyek, mungkin lebih gede. Tapi wallahu alam deh, mungkin jalannya harus seperti itu dulu. Kalau hasil muter uangnya sih nggak seberapa, nilai kita bermain nggak kayak proyek nilai jutaan, MM-an. Jadi usaha ini sebenarnya tuh turun-temurun, tapi dari nenek saya dulu konsepnya lain. Dulu cuman jualan kelontong, jual beras, jual minyak, jual sembako. Terus kemudian turun ke ibu saya, mulai berubah, ada fotokopi sama alat tulis, karena dekat sekolah. Jadi ada 2 sekolahan di daerah sini, yaitu SMP sama SMK. Terus kemudian mulai 2018-2019 saya mulai turun mengurus ini, jadi lebih tak lengkapin karena kemarin orang tua masih buta sama teknologi, jadi teknologinya masih jadul. Akhirnya dirubah menjadi yang lebih modern, dari peralatannya, dari mesin-mesin fotokopinya itu sudah online semua, lebih canggih lah untuk kebutuhan anak sekolah saat ini, udah memenuhi syarat. Untuk usaha ini
ya bukan megang uang besar, kita nggak muter uang besar, kita muter uang kecil. Jadi tapi ya alhamdulillah udah cukup lah untuk sehari-hari, untuk tabungan udah cukup, alhamdulillah. Dan yang paling penting punya waktu luang untuk ibadah, untuk keluarga. Yang dulu waktunya habis untuk mengejar materi semata, sekarang punya waktu luang untuk ibadah, untuk semuanya lah. Benar-benar alhamdulillah punya waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Untuk pesan-pesan buat teman-teman yang baru merintis usaha atau mau merintis usaha, sebisa mungkin dengan modal sendiri ya, walaupun masih kecil tapi modal sendiri saja, jangan menggunakan lembaga keuangan, karena berdasarkan pengalaman saya hasilnya kurang baik. Dan yang pasti dari agama juga dilarang, karena Allah mengharamkan riba. Jadi dihindari, sebisa mungkin dihindari. Semoga pengalaman saya bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran buat teman-teman. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.